2 tahun terakhir ini wajah atau muka kejaksaan itu udah nampak, Bang. Artinya udah nampak itu udah nggak ada lagi topeng itu tutupi. Berseri Aktifir itu memang terbuka. Apa terbukanya? Salah satunya beberapa tahun terakhir baru kemarin Anjau Silau, kejaksaan melakukan kegiatan itu mengundang ormas LSM dan media jurnalis, tokoh adat segala macam untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Halo Sobat Cerdas Digital. Hari ini kita mengundang beberapa narasumber. Ini merupakan salah satu inovasi dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dari Seksi Intelijen dengan program bernama Cerdas Digital. Hari ini kita akan undang salah satu dari beberapa komunitas. Ini ada komunitas dari AWPI. Nanti kita kenal lebih dekat komunitas AWPI. Inilah teman-teman kita di Kabupaten Lampung Tengah yang menghasilkan beberapa karya jurnalistik dan konten kreator dan video-video yang beredar di Kabupaten Lampung Tengah. Kita ingin tahu konten-kontennya, produksinya seperti apa, informasinya seperti apa, kita kulik lebih dalam agar seluruh informasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah menjadi informasi yang mencerdaskan di Kabupaten Lampung Tengah. Mari kita kenalan dengan yang hadir hari ini. Ada konten kreator kita yang juga ketua AWPI dari Bang Raston. Kemudian juga ada teman-teman asing yang tidak asing lagi di Kabupaten Lampung Tengah, jurnalis. Kalau medianya salah satunya Intai Lampung ya Bang ya. Intai Lampung ini Pimpret atau apa ya Bang? Benar. Saya Pimpret juga sekaligus direktur utama dari media Intai Lampung. Nah, Aswin Siregar. Beliau Bang Aswin Siregar merupakan Pimpret dari Intai Lampung. Kalau teman-teman pencet di Google Lampung Tengah kemudian ke berita, nanti akan keluar tuh seminggu minimal ada 10-20 berita menggunakan keyword Intai Lampung. Kita akan tanya bagaimana teman-teman dari Intai Lampung memproduksi beritanya. Kemudian kalau abang ganteng kita yang di ujung sini siapa namanya? Riki, Bang. Bang Riki. Bang Riki ini Wartawan Intai Lampung. wartawan Intai Lampung. Nih 2 orang wartawan Intai Lampung. Ada satu ketuanya, ketua AWPI Bang Raston. Nah ini bajunya keren-keren nih, bagus. Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ingin tahu nih, apa itu AWPI Bang Raston? Oke, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Lampung Tengah dan juga kami mengucapkan apresiasi atas program Kejaksaan Lampung Tengah yang kita anggap ini cerdas digital ya. Cerdas digital ini kalau menurut kita di suatu kabupaten ini adalah program pertama dan sangat kita acungin jempol. Saya sedikit memperjelaskan, AWPI ini adalah persatuan jurnalis atau wadahnya jurnalis, khususnya kami di Kabupaten Lampung Tengah. Berdirinya kami di sini menyatukan suara dari kawan-kawan jurnalis yang tadinya berada di berbagai media, kita kumpulkan menjadi satu, kita wadahkan bergabung dalam organisasi yang bernama AWPI, yaitu Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia. Jadi apapun kedepannya kami di sini kami cuma satu, menayangkan berita baik konten kreator maupun video-video secara akurat dan juga berimbang dan tidak ada rekayasa atau hoax. Itu visi misi kami ke depan. Dan juga kalau masalah bicara di masalah rilis di online, nah inilah jago-jagonya rilis online di Kabupaten Lampung Tengah kita hadirkan. Ada Bang Aswin dan juga ada Bang Riki beserta kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Baik, itu sementara, terima kasih. Oh ya, kalau Bang Riki ini sehari-harinya selaku wartawan ya. Betul, siapa? Kalau boleh tahu nih dari teman-teman Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, satu harinya itu berapa karya jurnalistik yang Bang Riki buat? Tergantung dari isu yang beredar, Bang. Semakin besar, semakin banyak isu yang beredar, semakin banyak rilis yang kita buat. Kadang-kadang bisa sehari minimal bisa 3 atau 4 berita rilis, tapi minimnya satu informasi kadang kayak seperti hari Sabtu yang libur Minggu itu minimal 1 atau 2 rilis tetap kita gunakan. Rilis ya. 1 atau 2 berita ya yang dibuat. Nanti kalau berita itu yang dibuat itu salah satu data itu informasinya dari kami kan pengen tahu nih teman-teman wartawan ini dalam mencari informasi atau berita. Gimana sih
prakteknya dalam pencarian informasi tersebut? Apalagi kayak sekarang kan zaman digital, artinya kita nggak perlu harus ketemu langsung dengan narasumber. Ada sistem WA, WhatsApp yang bisa kita hubungi. Jadi saat kita melihat ada isu yang beredar hari ini, kita melihat itu bagus untuk kita rilis atau kita beritakan karena ini untuk informasi ke masyarakat, kita hubungi narasumber yang bisa kita minta keterangannya. Minta keterangan seperti apa, kita buatkan rilis, setelah rilis itu saya kirim ke redaksi yang memberikan judul dengan menampilkan informasi tersebut. Karena informasi di Lampung Tengah ini kan kadang-kadang yang menjadi keberatan bagi kita untuk mencari narasumber. Ada seperti opini atau informasi yang sedang beredar hari ini. Tetapi kita untuk mencari narasumber, siapa yang layak untuk kita jadikan narasumber, mereka kadang-kadang menolak. Ya. Lebih banyak lagi dalam buat berita ini, kita yang mengarahkan. Jadi si narasumber ini menyerahkan 100% ke kita. Jadi kita yang mengolah berita itu. Tetapi sesuai dengan isu yang beredar. Contoh seperti kelangkaan gas LPG, kelangkaan BBM. Kadang-kadang belum tentu semua dinas OPD itu memahami terkait itu. Jadi kitalah yang membuat hal itu, kita ajukan ke mereka, kata mereka oke sip, sudah kita tayangkan melalui redaksi. Oh, di Kabupaten Lampung Tengah ini teman-teman media kesulitan untuk mencari narasumber. Iya. Narasumbernya untuk ngomong, Iya. untuk nulis. Nah, kalau menurut Bang Aswin nih, selaku Pimprednya dari salah satu media Intel Lampung, apa yang menyebabkan teman-teman ini narasumber ini untuk ogah untuk ngomong atau sulit untuk berbicara sehingga menyulitkan teman-teman media ini? Ya kalau pendapat saya sih dari pribadi saya sendiri ya Bang ya, kemungkinan sih pejabat ini kadang-kadang banyak yang alergi dengan media atau wartawan seperti itu, karena mungkin kebanyakan dari jurnalis atau wartawan ini kadang-kadang bukan arah ke berita yang positif, kadang-kadang kan gitu, lebih ke arah berita negatif. Akhirnya pejabat ini kadang-kadang males kadang-kadang untuk diwawancara gitu. Seperti itu sih kalau pendapat saya. Ya. Gimana menurut Bang Aswin? Ini kan kalau menurut Bang Aswin banyak pejabat yang sulit nih untuk dikonfirmasi, untuk memberikan berita. Nah, dari Abang selaku Pimpred nih, selaku Pimprednya, kemudian Abang Riki selaku wartawan, bagaimana memastikan bahwa teman-teman media ini mengkonfirmasinya itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat, untuk informasi yang utuh ke masyarakat, bukan untuk ada nih katanya yang mencari-cari. Gimana nih cara memastikannya bahwa sehingga teman-teman ini mudah nih untuk dikonfirmasi. Gimana untuk menjamin ke teman-teman kepala dinas nih, tolong, ataupun kepala daerah jangan sulit-sulit nih untuk dikonfirmasi karena nanti merugikan. Nah, kita ingin tahu jaminannya dari salah satu Pimpred atau salah satu media bahwa mereka mengkonfirmasi itu tujuannya adalah untuk informasi yang lengkap, yang akurat, dan mencerdaskan masyarakat. Bagaimana Mas Aswin untuk menjamin? Biasanya Bang, kalau kita nggak ketemu ya, ketika kita ke lokasi atau ke kantornya kan biasanya kita lewat komunikasi seperti apa yang disampaikan Riki tadi. Kita ada teknologi sekarang HP kan, WhatsApp, kita pasti konfirmasi dulu, salam dulu ke orangnya kan gitu, dengan nada yang bagus. Kita mau konfirmasi ini loh Pak, terkait dengan masalah terkait ini ya, kita bukan mencari masalah kan, seperti itu. Kita sampaikan benar-benar gitu loh. Kita mau tahu informasi seperti ini Pak kan gitu. Ini bukan kami mau cari-cari kan gitu, tapi untuk kepentingan halayak ramai atau masyarakat, seperti itu. Biasanya ditanggapi dengan baik sih gitu. Ketimbang wawancara, Bapak ada kasus ini Pak, seperti ini. Nah, mereka kadang-kadang ada yang mau nanggepin, ada juga yang enggak seperti itu. Berarti ini salah satu trik nih buat teman-teman yang baru di jurnalistik dari Mas Aswin. Ketika mengkonfirmasi sebuah berita, coba dilakukan diawali dengan memperkenalkan diri, dengan santun, bukan langsung ngejat ya. Betul. Rata-rata dijawab kalau seperti itu. Betul. Rata-rata dijawab nih, kata salah seorang Pimpred media di Lampung Tengah. Kemudian dari Bang Riki gimana nih? Menurut saya media ini bukan cuma jual berita. Awal yang dijual berita ini adalah, media ini adalah tata krama, sopan santun, penampilan. Bagaimana seorang kepala dinas atau pejabat mau melayani seorang wartawan kalau dari raut aja ugal-ugalan, nggak ada tata krama sopan santun.
Karena wartawan ini nggak jauh lebih dari sales. Sebelum dia jual produk, dia harus jual dulu penampilan dia. Minimal penampilan itu rapi, bersepatu, berpakaian rapi, berkerah, kemudian tata krama sopan santun, cara komunikasi. Kalau cara komunikasi nangkep, insya Allah semua pejabat pasti mau melayani. Kadang-kadang kan ada yang wartawan ngerasa lebih-lebih lagi dari premanisme berintelek, Betul. menjas. Dia belum tentu seorang itu salah, tapi dia bisa menjadi kamu salah, kamu salah. Kemudian yang perlu jadi perhatian kalau dinas ini, mereka lebih percaya kepada media sosial ketimbang kepada media yang independen. Lihat aja seperti kegiatan-kegiatan di dinas-dinas yang OPD yang ada di Kementerian Lampung Tengah, mereka lebih banyak share ke Instagram, Betul. ke TikTok, ke media-media sosial. Media sosial itu kan bukan media yang independen, tidak ada ranah hukum, tidak ada legalitas payung hukumnya kalau media sosial. Ini buat teman-teman, tadi ada masukan dari teman-teman wartawan bahwa selama ini informasi itu hanya diupload di sosial media, hanya diupload di Instagram. Ayo share ke teman-teman wartawan informasinya dalam bentuk rilis ataupun informasi, dan itu gratis. Yang bayar itu kalau terkait dengan memang advertorial, tapi ketika diinformasi itu tidak berbayar dan diinformasikan agar dapat informasi apapun kegiatannya dapat tersampaikan ke teman-teman media. Kemudian Pak Ketua, tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Bang Riki, kemudian dari Bang Aswin, bahwa wartawan itu pertama terkait dengan penampilan, kemudian juga terkait dengan tata keramanya. Saya mau tahu ini Bang, Abang selaku ketua, menjamin nggak ini biar teman-teman ini semua ketika dikonfirmasi oleh teman-teman AWPI ini untuk menjawab nih, untuk memberikan informasi. Ada nggak aturan pada AWPI? Bagaimana penampilannya, kemudian bagaimana tata keramanya dalam mengkonfirmasi, memastikan bahwa teman-teman AWPI ini nggak melakukan sesuatu yang tercela lah di dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Apa nih yang disampaikan kepada anggota-anggota Abang nih selaku ketua? Yang jelas, walaupun tidak di AWPI, Pak Kasih, kita berada di suatu negara dengan adat ketimuran. Yang kita utamakan pertama adalah tata krama kita. Dan juga selalu saya tegaskan dengan anggota-anggota saya, yang pertama penampilan yang utama. Bukan hanya di bidang pekerjaan, bahkan di rumah pun kita harus penampilan yang baik. Karena rata-rata anggota saya ini sudah berkeluarga, minimal mencerminkan kepribadian mereka dengan keluarga mereka, dengan anak mereka, dengan mertua maupun dengan ipar mereka berbeda. Dan juga saya tegaskan lagi seperti yang diulas dengan kawan-kawan tadi, itulah rendahnya rasa kepercayaan baik pun di masyarakat maupun di pejabat terhadap media. Itu sehingga mereka merasa riskan ditemui dengan media dan saat dikonfirmasi dengan media. Mungkin ini ada beberapa ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak Kasih, yang sering melakukan intimidasi, yang sering melakukan pemerasan. Tapi saya jelaskan, ketika memang dia jurnalis, bisa dikatakan profesional seperti kawan-kawan, dia melalui pelatihan dan melalui diklat segala macam, walaupun dia belum mengetahui, tapi dia profesional, tidak bakal terjadi seperti itu. Jadi harapan saya juga dengan masyarakat maupun dengan pejabat, jangan pernah riskan dengan wartawan, karena wartawan ini bukanlah momok bagi kalian. Karena wartawan ini merupakan pilar keempat demokrasi. Yang wartawan ini harus siap menyajikan berita sesuai fakta dan real yang ada. Dan juga penyeimbang dari berita pemerintah, dari kegiatan pemerintah. Jadi harapan saya, dan juga untuk pemerintah, juga untuk pejabat maupun masyarakat, ketika memang ada oknum-oknum, Pak Kasih, yang merasa memang kalian dirugikan atau diperas, jangan ragu-ragu, laporkan ke pihak penegak hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, tidak ada namanya wartawan kebal hukum. Karena kita ini berhidup di yang kita junjung tinggi adalah negara hukum, Pak Kasih. Jadi tidak ada satu oknum pun yang bisa lolos dari ranah hukum ketika dia melakukan pelanggaran hukum, gitu loh. Oh, gitu ya Bang ya, kurang lebih itu yang sudah teman-teman disampaikan bahwa teman-teman AWPI salah satu organisasi pers di Kabupaten Lampung Tengah, dan masih banyak lagi teman-teman yang pers yang profil. Saya selaku kasih intelijen melihat bahwa banyak kok teman-teman wartawan di sini yang masih baik, kemudian profesional dalam menjalankan fungsinya selaku wartawan. Dan kesulitan dari teman-teman wartawannya juga banyak, saya mendengar kesulitan terkait dengan mengkonfirmasi, kesulitan dari teman-teman ingin dapatkan berita teman-teman ini tertutup.
jangan takut. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Bang Raston tadi, kalau memang ada yang melakukan tindak pidana kriminal, itu ulah-ulah oknum, jangan takut. Laporkan ke kepolisian kalau dia memang kriminal. Tapi ketika dia memang adalah sebuah karya jurnalistik, maka selesaikan dengan mekanisme jurnalistik kan. Padahal ingin kami sampaikan kepada teman-teman cerdas digital, ketika kita keberatan dengan media itu dia kan harus menghasilkan karya jurnalistik. Karya jurnalistik itu ada kaidah jurnalistiknya. Betul. Dan ketika keberatan dengan karya jurnalistik, kita punya hak jawab, ada hak tolak, ada hak keberatan. Ya. Nah, kami ingin tahu nanti penjelasan dari teman-teman media langsung, nanti Pimpred yang langsung ngomong, nanti ada media terkait dengan kalau ada keberatan nih, bisa hak tolak, hak jawab maupun keberatan. Bisa Bang Aswin jelaskan terkait ini? Kan ada banyak berita, kadang dia menurut dia itu nggak sesuai. Maka mekanisme yang baiknya adalah bukan, kalau dari edukasi dari kami masyarakat cerdas digital, bukan tanding kasih ke media yang lain, bukan ke counter dengan media lain, tetapi salah satu triknya selain seperti adalah dengan hak jawab ataupun hak keberatan. Kami ingin tahu dari Mas Aswin, hak tolak, hak keberatan, hak jawab itu seperti apa? Iya, dari Mas Aswin. Jadi apabila ada narasumber Bang ya yang setelah kita naik berita itu mereka ibaratnya keberatan dengan berita yang kita tayangkan, mungkin mereka berpikiran bahwasanya bahwa berita yang kita sajikan itu tidak benar kan gitu. Nah, mereka minta hak jawab kan gitu. Nah, untuk hak jawab ini sendiri kita layani Bang gitu loh. Kita layani karena sebuah media itu wajib melayani hak jawab gitu loh Bang gitu. Apabila tidak melayani hak jawab itu bisa kena teguran dari Dewan Pers gitu. Dan itu ada aturannya ada di Dewan Pers gitu. Seperti itu Bang. Ya, Bang, ini kan kejaksaan kami sebagaimana perintah Pak Jaksa Agung kita untuk menjadi lembaga yang transparan, humanis kepada seluruh masyarakat. Nah, kami ingin tahu nih dari abang-abang selaku kontrol sosial kepada seluruh masyarakat atau kepada seluruh, khususnya kepada pejabat, kepala daerah, kepala dinas, kepala kampung, kepala sekolah, jangan alergi kita kepada teman-teman wartawan. Betul. Transparansi aja, karena jamur itu hanya tumbuh di tempat yang gelap. Kalau kita sudah transparan terbuka, maka arah-arah kepada fitnah, kepada penggiringan opini itu akan lebih kebal kita. Tidak mudah tumbuh jamur-jamur itu. Untuk itu kami dari Kejaksaan menghimbau kepada teman-teman untuk transparan aja. Pasang pengumumannya, informasikan. Nanti bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman berbagi informasi ke AWPI ya. Nggak harus berbayar kan? Enggak, Bang. Nah ini nggak harus berbayar kepada teman-teman AWPI. Ketika informasi riliskan aja. Nanti ada kontak person AWPI ya. Nanti akan dicantumkan di video ini. Konfirmasi atau ada informasi nanti bisa di-share ke teman-teman AWPI sebagai salah satu kontrol sosial di Kabupaten Lampung Tengah. Nah ini Bang, kami ingin masukkan koreksi kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini. Menurut Abang, bagaimana keterbukaan informasi atau apa yang perlu kami tingkatkan agar informasi seputar kegiatan di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini lebih sampai nih ke teman-teman media, kemudian teman-teman media bisa menyampaikan lebih ini ke masyarakat, sehingga masyarakat ini lebih sayang dengan institusi kejaksaan. Kami butuh dari Bang Aswin, Bang Riki, kemudian dari Abang Ketua kita juga, apa masukan kepada kejaksaan atau bagaimana kondisi kejaksaan? Mungkin bisa Ketua dulu yang ngobrol. Yang jelas, pertama-tama, ya saya bilang tadi, kami atas nama WPI mengapresiasi atas kinerja Kejaksaan Kabupaten Lampung Tengah untuk yang pertama kalinya ya keterbukaan dilakukan semaksimal mungkin ya. Ini memang di era tahun inilah luar biasa
Dari era-era sebelumnya memang kita agak terbelenggu, Pak Kasih. Terbelenggu kayak seolah-olah kita ada jarak dengan adanya tembok. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, saya yakin memang semua, jangankan hanya kami, semua masyarakat sangat mendukung program hal positif seperti ini. Karena dunia, jujur aja sekarang ini era digital yang tidak bisa kita rahasiakan lagi. Karena bisa dikatakan kakek kita ataupun nenek kita yang sudah tua pun di sawah sekarang sudah menggunakan Android itu, Pak Kasih. Jadi era digital ini luar biasa, harus ada keterbukaan. Dan juga ada yang perlu kita garis bawahi juga, benar kata Pak Kasih. Terbukaan itu harus ada sesinya masing-masing. Tidak semua terbukaan tuh di tempat umum. Itu karena kadang-kadang ada pelitiran-pelitiran dari oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak Kasih. Yang jelas kalau dari kami AWPI, kami mengapresiasi kinerja kejaksaan, keterbukaan kejaksaan dari kegiatan-kegiatan maupun apalagi di bulan Ramadan ini. Itu sangat luar biasa bagi kami. Karena kali pertama pihak Kejaksaan Kabupaten Lampung Tengah ini bisa ada kebersamaan dengan jurnalis maupun dengan LSM, yaitu dengan mengadakan buka bersama dan juga sharing lah kalau bahasa kita, baru di era ini. Ya, kalau mungkin ada tambahan dari kawan-kawan? Saya rasa dalam beberapa 2 tahun terakhir ini wajah atau muka kejaksaan itu udah nampak, Bang. Artinya udah nampak itu udah nggak ada lagi topeng ditutupi. Berseri, Aktifir itu memang terbuka. Apa terbukanya? Salah satunya beberapa tahun terakhir baru kemarin Anjau Silau, kejaksaan melakukan kegiatan itu mengundang ormas, LSM dan media jurnalis, tokoh adat segala macam untuk berbagi. Kemudian ada podcast seperti ini. Artinya ini kan kalau bukan keterbukaan apalagi yang mau kita katakan seperti ini. Saya rasa untuk masukan tinggal memperbaiki ke depannya. Dan untuk yang siapa tahu, karena kejaksaan ini kan akan berpindah tugas. Ya mudah-mudahan hal yang seperti ini tetap maraton dilanjutkan kepada petugas yang lain. Seperti itu saya. Nah, kemudian kita pengen dengerin dari Bang Aswin ya, sebagai salah satu wartawan senior di Kabupaten Lampung. Iya nggak juga lah, Bang. Jadi gini, Bang, gua lihat sih nggak jauh beda dari pandangan kawan-kawan kayak Bang Raston, terus Bang Riki. Jadi kalau gua lihat selama ini bukan muji Abang ya sebagai kasih intel sini, selama Bang Alfadera ini ada di Lampung Tengah ini, saya lihat informasi dari pihak kejaksaan ini khususnya untuk Lampung Tengah ini semakin lebih luas dan terbuka gitu loh. Dan tidak ada yang ditutupi gitu loh. Jadi semua pure gitu loh, dibuka gitu di muka umum seperti itu. Apa adanya. Iya gitu. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nanti saran masukan dari teman-teman AWPI, kemudian juga bukan hanya AWPI juga, nanti kalau ada teman-teman organisasi pers yang lain, nanti silahkan DM atau kami akan mengundang untuk organisasi-organisasi lain untuk terbuka. Karena kejaksaan ini bukan hanya milik satu kelompok, kami milik seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Bang, kita bicara soal pembangunan Lampung Tengah. Kami ingin tahu tanggapan dari abang-abang. Dengan banyaknya informasi, hoax, opini yang saling memecah belah kondisi di Kabupaten Lampung Tengah, menurut abang dan teman-teman wartawan di sini, apa dampaknya untuk Kabupaten Lampung Tengah menurut kacamata abang selaku kontrol sosial? Kalau menurut pribadi saya, Bang ya, ini khususnya untuk saya pribadi, dengan dampak seperti itu yang ada itu bisa merusak benar, Bang, untuk khususnya pembangunan Tengah ya, Bang. Apalagi opini yang tidak mendasar kan gitu loh. Itu dampaknya sangat-sangat merusak bagi pembangunan gitu loh. Karena ketika kita beropini tanpa adanya bukti yang otentik atau informasi yang jelas ini bakal menjadi sebuah hoax yang bakal merusak citra Lampung Tengah dan pembangunan Lampung Tengah pasti nggak akan bakal maju. Seperti itu sih menurut saya. Ya. Kalau dari Bang Riki? Kalau saya lebih dari ekonomi ya, Bang. Karena dampaknya pergerakan pemerintahan itu kan dampaknya ke masyarakat ke bawah. Kalau saya melihat sekarang ini pemerintah Lampung Tengah ini seperti nggak ada tujuan, stagnan.
Berarti Berbicara ketika ada informasi yang memecah belah, opini-opini yang menyesatkan, menurut Abang akan berdampak terhadap masyarakat. Sangat masyarakat. Masyarakat. Nah ini kalau Bang Rasul, menurut Bang Rasul selaku ketua ini, apa dampaknya? Kalau ini kan banyak opini, Betul. kemudian lahir nih beberapa akun untuk memecah belah ini di Kabupaten Lampung Tengah, akhirnya semuanya pada ribut-ribut, akhirnya kan berdampak atau tidak ini ke pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Saya pengen tanggapannya Abang selaku konten kreator, selaku ketua PWI dengan informasi-informasi yang memecah belah ini. Kita pengen tahu nih, ini loh dampaknya menurut kacamata dari teman-teman ketua ini. Kalau menurut kacamata dari pandangan saya, yang jelas sangat berdampak lah untuk pembangunan. Yang jelas pembangunan bakal tersendat. Tersendat, ya karena faktor itu tadi, penggiringan opini di mana-mana, akhirnya ujung-ujungnya ketika pemerintah ataupun pejabat menggelontorkan anggaran ini sangat wanti-wanti. Wanti-wanti takut ada penggiringan opini, takut dipelintir gitu loh. Hanya tidak leluasa dalam kata arti dalam bukan negatif, karena mereka selalu takut bergerak. Akhir ujung-ujungnya membuat semua pekerjaan melambat, Pak Kasih. Dan juga buat masyarakat semua juga khususnya Kabupaten Lampung Tengah harus belajar bijak dalam menanggapi baik pun berita, video maupun dalam media sosial, karena tidak semuanya itu benar. Kadang ada seseorang yang ingin mencari citra sehingga dia melakukan penggiringan opini supaya citra dia bisa melonjak naik. Tapi kadang-kadang juga memang ada yang memang oknum yang tidak pernah bertanggung jawabnya sengaja melakukan adu domba melalui apa? Melalui digital dari medsos khususnya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, saya yakin masyarakat di Lampung Tengah sudah luar biasa, sudah maju, sudah wawasannya terbuka. Ayolah sekarang kita sadar diri, kita bijak-bijak menggunakan media sosial. Ingat, karena media sosial jika kita lakukan untuk hal kebaikan, kita bisa menambah hubungan erat silaturahmi satu dan yang lainnya. Tapi ketika kita memang salah menyalahgunakan media sosial, itu dampaknya luar biasa, sangat buruk, Pak Kasih. Tapi tidak menghilangkan fungsi kontrol sosial ya. Oh, Masyarakat harus tetap, baik wartawan, baik teman-teman LSM, baik teman-teman media, fungsi kontrol sosial itu harus tetap jalan. Betul. Harus kita koreksi dan awasi Kabupaten Lampung Tengah ini, saran tindaknya ya bersama-sama. Iya, betul. Nggak boleh juga pejabat itu alergi terhadap wartawan, LSM, kemudian dikritik juga, nggak boleh baper buat teman-teman. Kemudian dalam rangka menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ini, kemudian dalam rangka informasi yang banyak saat ini hoak, kemudian juga menggiring opini, bagaimana saran atau peran dari teman-teman AWP ini yang bisa diberikan untuk Kabupaten kita tercinta, Kabupaten Lampung Tengah ini, biar kondisi Kabupaten Lampung Tengah ini kondusif, pembangunan berjalan lancar. Teman-teman siap membantu Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kami ingin ini Pak Bupati, kepala-kepala dinas dan seluruh masyarakat bahwa kita pengen denger ini apa yang bisa diberikan. Soalnya tuntut begini, tuntut begitu. Kami pengen tahu nih, biar teman-teman tahu apa yang bisa diberikan oleh Mas Aswin selaku wartawan, selaku Pilpres dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini yang merupakan tempat kita hidup, tempat kita kelahiran, kemudian anak cucu anak kita ada di sini bersekolah. Apa yang bisa Mas Aswin berikan ke Kabupaten Lampung Tengah? Saya selaku kontrol sosial yang bergelut di bidang jurnalis dan media, jadi informasi tentu yang akan saya berikan. Terlebih dari itu peran dari pemerintah juga untuk khususnya media gitu, jangan selalu tertutup gitu loh, khususnya untuk para pejabatnya seperti itu. Jadi ketika informasi itu akurat, pembangunan pasti akan berjalan dengan baik kan seperti itu. Jadi ketika informasi yang disajikan nanti tidak berimbang atau kurang pas kan gitu, ini kan akan jadi blunder sendiri nanti ke depannya seperti itu. Khususnya untuk pembangunan kan seperti itu, nggak jelas kan arahnya kemana kan seperti itu. Jadi harapan kami untuk khususnya pejabat di Kabupaten Tengah bersikaplah terbuka untuk media agar informasi pembangunan Lampung Tengah ini berjalan dengan baik dan maksimal seperti itu. Berarti dari Mas Aswin siap memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat ya, tapi dengan catatan bahwa yuk terbuka, nggak usah ragu-ragu untuk transparan. Gitu. Kemudian dari Bang Riki, apa yang bisa Bang Riki nih? Bang Riki asli Kabupaten Lampung Tengah ini?
Kalau asli dari Lampung Utara, Bang. Asli Lampung Utara, tapi sudah tinggal dan Iya, karena berkeluarga istri. sini. Nah ini apa yang bisa Bang Riki kasih nih buat Kabupaten Lampung Tengah ini? Kuncinya kolaborasi, Bang. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan media. Karena wajahnya pemerintah daerah itu bagaimana media memplikasikan pemberitaannya. Jadi, ayo kita bersama-sama membangun Lampung Tengah ini ke depan lebih baik dengan memberikan informasi-informasi mencerahkan masyarakat, edukasi yang baik, bagaimana sistem pembangunan di Lampung Tengah. Nah, itulah yang diberikan ke media yang kami angkat menjadi publikasi yang dibaca oleh publik. Artinya, baik buruknya pemerintahan daerah itu bagaimana baik buruknya pemberitaan yang disalurkan oleh media. Ya, saya rasa seperti itu, Bang. Nah, ini seperti yang sampaikan bahwa Bang Riki siap untuk berkolaborasi dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah dengan tetap perannya sebagai media dengan memberikan informasi yang mencerdaskan. Kita akan menarik ini dari Ketua. Pak Ketua AWP ini selain wartawannya juga seorang konten kreator ini, jutaan dia view-nya kalau sekali main TikTok. Kita pengen tahu apa ini yang akan diberikan kepada Kabupaten Lampung Tengah. Yang jelas sesuai tupoksi, Pak Kasih. Kita tidak bakal melanggar tupoksi kita, karena tupoksi kita sebagai jurnalis maupun sebagai konten kreator, kita hanya bisa menyajikan apa sih hasil karya pemerintah yang bakal kita sajikan dengan masyarakat kita. Jadi seperti yang Pak Kasih sampaikan tadi, media ini memang sebagai kontrol sosial, tapi kita bukan pembenci. Perlu kami bukan pembenci, kami sebagai kontrol sosial bukan pembenci. Jadi apapun ketika memang hasil karya pemerintah memang yang positif, kita kami sampaikan dengan masyarakat melalui pemberitaan gitu Pak Kasih. Ya, luar biasa diskusi bersama teman-teman media hari ini, dan dari seluruh diskusinya bahwa teman-teman media dari AWPI siap berkolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian juga dapat kita tarik bahwa teman-teman dari media butuh transparan dari para pejabat selaku penyelenggara negara. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kalau media rilis berita atau informasi, silakan untuk sampaikan ke teman-teman media, dan gratis ya. Gratis, tidak ada biaya. Nah, gratis informasi dan beritanya, langsung share nanti apa rilisnya, bukan hanya di sosial media. Ini kami menyampaikan bahwa mari kita bangun kecerdasan digital dengan membangun informasi-informasi yang membangun, kritik yang membangun untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan dengan cerdas digital yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah semakin maju. Ayo kita kolaborasi bersama, begawi jejama wawai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.